Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa sekalian. Baik, dalam kesempatan kali ini kita kembali dalam mata kuliah hosting dan reporting. Kemudian minggu-minggu sebelumnya saya juga sudah memberikan tugas pada semua mahasiswa untuk coba membuat video opening hosting, dan juga tugas yang kedua adalah mencoba untuk menarasikan opening hosting itu sendiri. Nah, sekarang kita akan memperdalam tentang teknik dasar dari hosting. Oke, hosting itu sebenarnya apa sih? Jadi hosting adalah keterampilan membawakan suatu acara secara profesional di depan kamera ataupun audiens. Nah, seorang host harus mampu membangun suasana yang menarik, menyampaikan informasi dengan jelas, dan berinteraksi dengan audiens. Seperti pertemuan sebelumnya saya sudah menjelaskan ya, bahwasannya kita itu akan ditonton oleh audiens itu dilihat dari opening kita, dari salam. 1 menit pertama itu menentukan kita akan ditonton dia atau enggak. Jadi kita harus membuat suasananya menarik, menyampaikan informasinya jelas, dan jangan lupa berinteraksi dengan audiens. Oke, the most important public speaking dalam hosting adalah teman-teman harus bisa belajar tentang kemampuan berbicara di depan umum. Nah, dalam hosting ini saya di sini sudah menjelaskan yang pertama adalah confidence atau percaya diri. Jadi teman-teman bisa percaya diri itu kalau teman-teman menguasai materi dan tidak gugup di depan umum. Caranya bagaimana? Belajar tentang tema ketika kita mau jadi host, temanya apa, dan juga latihan. Nah, yang kedua adalah intonasi dan juga nada bicara. Di pertemuan sebelumnya saya juga sudah menjelaskan bahwasannya intonasi dan nada bicara ini sangat-sangat penting. Karena ketika kita menjadi pembicara ataupun host, kita menyampaikannya dengan datar, itu audiens akan ngantuk dan tidak menarik. Kemudian struktur pembicaraan. Nah, ini harus jelas menggunakan yang pertama opening. Nah, kemarin teman-teman baru saya minta untuk coba membuat kreativitas opening teman-teman semua. Yang kedua adalah isi. Isinya kayak mana dan penutupnya yang jelas. Ini boleh teman-teman kreasikan, ada yang bisa pakai pantun, yang bisa pakai lagu, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, interaksi dengan audiens. Jadi jangan lupa ketika kita tampil di hadapan audiens, itu kita tatap. Audiensnya kita tatap, bukan kita menatap ke atas gitu. Dan juga jangan lupa sesekali audiens itu disapa. Kalau acaranya dengan Bapak Ibu masih pada semangat gitu, atau teman-teman punya punchline dan slogan atau apa ya yang bisa membuat suasana itu semakin membara, suasana semakin asik dan menarik, ice breaking juga itu boleh. Oke, next adalah tips public speaking untuk host. Nah, yang pertama teman-teman harus tahu adalah gunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Jadi menggunakan bahasa yang baik Indonesia, yang baik dan benar. Karena kalau seandainya kita menggunakan bahasa daerah, tidak semua audiens kita itu dengan suku yang sama. Kecuali memang kita tahu bahwasannya, oh di daerah ini memang orangnya Padang semua nih, kita orang Padang, kita sampaikannya dengan bahasa Padang. Atau misal audiens kita nih orang Lampung semua, it's okay kita menyampaikannya dengan bahasa Lampung. Yang penting audiens kita itu paham dengan apa yang kita ucapkan. Kemudian yang kedua adalah latihan berbicara di depan cermin atau merekam diri sendiri. Oke, untuk permulaan latihan di depan cermin ini sangat membantu untuk melihat ekspresi kita. Tapi saya lebih menyarankan untuk merekam diri sendiri. Jadi latihannya itu rekaman. Jadi kita bisa correct ataupun koreksi dari latihan kita itu dengan melihat gestur wajah di rekaman video, kemudian intonasi kita juga bagaimana, apakah masih kecepatan atau ada belibet dan lain sebagainya. Jadi kalau untuk di depan cermin itu saya rasa kurang efektif karena kita tidak bisa melihat ulang bagaimana ketika kita performs. Yang ketiga adalah hindari filler words seperti jadi atau apa namanya itu gitu. Jadi teman-teman semua harus menghindari kata-kata ketika lagi ngomong apa ya? Apa namanya? Jadi gitu. Jadi teman-teman bisa diimprovisasi ketika memang bingung mau ngomong apa itu dengan kata-kata oke, itu lebih bagus atau
sapa aja audiensnya gitu. Jadi teman-teman tidak terlihat bingung. Dan yang terakhir adalah jaga kontak mata dengan kamera ataupun audiens. Jadi kalau mamanya kamera yang ada di depan, kita harus menghadap ke depan. Jangan sampai kita membelakangi kamera ataupun audiens. Nah, kemudian ini sangat-sangat penting yaitu artikulasi dalam hosting. Jadi artikulasi ini adalah cara mengucapkan kata-kata agar mudah dipahami oleh audiens. Nah, faktor yang mempengaruhi artikulasi ini ada yang pertama adalah kecepatan bicara. Jadi jangan terlalu cepat kayak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Putri Atika. Itu buat audiens apa sih ngomong apa sih gitu. Jadi kita harus pelan-pelan ngomongnya, nyapanya. Biasanya kecepatan bicara ini disebabkan karena gugup. Jadi ketika di depan teman-teman jangan langsung ngomong, tapi bisa tarik nafas dulu, menatap audiens dulu. Ketika memang kita sudah tenang, baru kita mulai untuk berbicara. Kemudian yang kedua adalah pelafalan yang jelas. Ucapkan suku kata dengan benar gitu. Yang ketiga teknik pernapasan. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi ya, gunakan pernapasan untuk suara yang stabil. Karena kalau kita lagi deg-degan banget, suara kita tuh bisa hilang teman-teman. Ini the real for my experience. Jadi ketika saya dulu waktu SD gugup untuk performance di depan orang-orang pertama kali saya tampil untuk menjadi MC, itu suara saya hilang dan nggak bagus banget gitu. Jadi teman-teman harus mengelola pernapasan. Dan yang terakhir adalah latihan diksi, yaitu mengucapkan kata-kata sulit untuk melatih kejelasan bicara. Misal dalam tema sebuah acara itu menggunakan bahasa Inggris yang mana teman-teman mahasiswa semua merasa sulit kalau membaca itu. Nah, itu dilatih terus untuk menggunakan bahasa Inggris itu. Kemudian di sini saya juga memberikan tips latihan untuk mengelola artikulasi. Yang pertama, berlatih membaca teks dengan lantang. Lantangin aja. Pokoknya keluarin suaranya. Yang kedua adalah menggunakan latihan vokal seperti A, I, U, E, O. Tapi itu menggunakan intonasi. Yang ketiga, berlatih dengan tongue twisters. Nah, ini biasanya di English juga ada latihan untuk tongue twister ini, tapi kalau versi Indonesianya seperti ular melingkar di atas pagar mutar-mutar segala macam. Nah, itu namanya latihan untuk artikulasi. Ekspresi wajah dalam hosting. Jadi ekspresi ini sangat dibutuhkan. Makanya teman-teman tadi perlu latihan di record supaya ngelihat ekspresi kita itu seperti apa. Karena ekspresi wajah juga mampu menyampaikan emosi dan memperkuat pesan yang disampaikan supaya lebih meyakinkan. Karena teman-teman ekspresi wajah atau gesture itu juga termasuk bagian dari komunikasi nonverbal. Nah, kemudian jenis ekspresi yang dibutuhkan yang pertama, ekspresi ramah. Jadi host itu harus ramah. Kalau hostnya judes, sinis, itu nggak akan lagi diundang di televisi atau podcast atau talk show. Jadi harus ramah, senyum. Kemudian ekspresi antusias, menunjukkan energi positif untuk menyampaikan informa gitu. Jadi kalau hostnya aja loyo kayak nggak antusias dengan acara ini, gimana audiensnya gitu. Jadi sebagai host kita harus antusias, kita harus semangat gitu. Yang ketiga adalah ekspresi serius, digunakan saat membahas topik yang berat. Itu tadi harus kita sesuaikan ya, ketika topiknya serius kita juga harus dalam mimik wajah yang serius. Kemudian ekspresi keheranan atau takjub untuk menarik perhatian audiens dalam segmen tertentu. Misalnya teman-teman semua di sini ada yang kelas yang paling kecil kelas berapa? Oh, kelas 1 SMP. Kemudian yang paling besar kelas berapa? Kelas 3 SMA. Wow, luar biasa sekali. Kelas 1 SMP sudah ada di dalam forum ini. Coba kita beri tepuk tangan yang meriah gitu. Jadi kita takjub, apresiatif gitu supaya ngena di hati audiens. Nah, kalau tadi sudah disinggung ada ekspresi wajah, terus gimana sih cara kita untuk mengontrol ekspresi wajah gitu? Nah, yang pertama ini adalah berdiri di depan cermin dan mencoba berbagai ekspresi. Yang kedua, menggunakan rekaman video yang tadi sudah dijelaskan. Yang ketiga adalah menyesuaikan ekspresi dengan konteks acara. Kalau acaranya happy, kita harus menunjukkan bahwasannya kita juga happy. Tapi kalau acaranya itu deep atau memang yang sedih-sedih, kita harus
mengeluarkan ekspresi wajah yang sedih. Jadi kita sebagai host juga as an actor gitu. Jadi kita juga sebagai aktor yang menyesuaikan suasana acara. Oke, last but not least, kesimpulan. Jadi teknik dasar hosting itu mencakup apa aja tadi? Public speaking, artikulasi, dan ekspresi wajah yang harus dilatih secara rutin. Ingat, dilatih secara rutin. Seorang host yang baik mampu berbicara dengan jelas, memiliki ekspresi yang tepat, dan membangun koneksi dengan audiens secara alami. Intinya, pelatihan yang konsisten adalah kunci keberhasilan dalam hosting. Selamat mencoba. And the last thank you. See you in the next class. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.